Masih bersama kami di live event Debat Capres 2024. Saya akan langsung kepada 02. Mas Hasan mungkin bisa langsung menanggapi mengenai pernyataan tadi dari Bang Effendi maupun dari Mas Tobas tadi. Enggak, saya cuman tertarik mengomentari soal kata-kata orang dalam yang menyebalkan. Ya, ini kan perbedaan antara jabatan yang appointee dengan jabatan yang elected. Jabatan yang appointee ya kalau ada orang dalam dia langsung dapat jabatan itu. Ya, kalau ada orang dalamnya kepala dinas dia langsung jadi guru. Dia langsung jadi kepala seksi, dia langsung jadi pegawai, bisa seperti itu. Tapi ini jabatan elected. Gibran kan nggak otomatis jadi wakil presiden, diuji oleh masyarakat. Ini perbedaannya di sana. Jadi menurut saya tadi itu mungkin sebagai sebuah strategi menyamakan, oke lah. Tapi saya ingin meluruskan bahwa ini dua hal yang berbeda. Ya, apalagi diungkapkan dengan demikian, Pak Prabowo sudah bilang, ya kalau misalnya masyarakat nggak terima ya mereka tidak akan pilih kita. Jadi jangan sampai meng-underestimate rasionalitas masyarakat juga. Masyarakat kita bisa milih kok. Jangan sampai juga pikir masyarakat kita nggak tahu mana yang baik, mana yang benar. Jangan sampai juga memikirkan bahwa masyarakat kita hanya membebek aja sama misalnya yang paling populer, enggak. Mereka punya pertimbangan sendiri, punya rasionalitas sendiri untuk memilih siapa yang mereka anggap terbaik untuk jadi presiden dan wakil presiden, gitu menurut saya. Oke. Pertanyaan tentang MK-MK sebenarnya tidak hanya ditanyakan dari 01 tapi juga dari 03 ya. Tadi Mas Ganjar juga sempat bertanya kepada Pak Prabowo tentang proses di MK-MK. Apakah jawaban dari 02 sudah memuaskan? Bang Ciko atau Bang Eriko silakan. Bang Ciko dulu, silakan. Oke. Tadi sudah. Aku malah nggak sempet ngeliat klipnya tadi, jawaban Pak Prabowo seperti apa. Kalau boleh tahu, betul ditanya jawabnya. Tadi kurang lebih ada pernyataan dari Pak Prabowo yang bahwa penting ini sudah final dan mengikat dan sekali lagi ujung-ujungnya sama lah ya. dan kita sudah tahu siapa yang intervensi begitu ya kurang lebih ya. Betul, ada jawabannya. Tapi kurang jelas apakah kita sudah tahu mengintervensi atau karena nadanya agak mengambang begitu ya. Tapi intinya ingin kami tanyakan, kenapa sih pertanyaan ini harus ditanyakan lagi soal apa tanggapan Prabowo soal putusan MK, bukan putusan MK, tapi putusan MK. Saya rasa itu juga yang ingin diketahui oleh banyak masyarakat ya. Kenapa sih sepertinya di dalam debat ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau menurut sahabat saya Om Aceh ini tendensius seakan-akan mengarah ke Pak Prabowo terus-menerus. Karena Pak Prabowo yang paling jarang berbicara sampai menuju perdebatan ini kan. Pak Prabowo dan Gibran ini kan joget dan gemoy-gemoy aja gitu selama ini. Jadi ini kesempatan untuk banyak bertanya kepada Pak Prabowo. Nanti Gibran juga akan banyak dicecer, saya yakin. Bukan karena pengen nyecer Gibran, tapi karena Gibran jarang ngomong. Gitu kan, bagi-bagi susu, ya kan. Nggak salah juga, ini kan masa kampanye ya. Tapi jadi jangan juga terlalu defensif, ya kan. Makanya banyakin ngomong, supaya pas di debat nggak terlalu dicecer kan gitu. Nah intinya saya rasa masyarakat juga pengen tahu aja apa sih yang menjadi di pikiran Pak Prabowo ini kan, yang dianggap seorang patriot, ya kan, seorang TNI yang menjunjung tinggi justru disiplin dan lain-lain. Ketika ada orang dalam, ya kan, memudahkan untuk dapat masuk dalam suatu kontestasi. Bung Hasan tadi mengatakan kan tidak langsung jadi wapresnya, sama aja orang mau masuk polisi pakai orang dalam kan dia sekolah dulu ya kan, bisa juga nggak lulus ya, tapi kan tetap artinya ada orang dalam itu memudahkan, ada privilege untuk masuk ke dalam suatu kontestasi. Jadi ini yang menjadi pertanyaan publik dan mudah-mudahan terjawab lah malam ini. Kembali lagi saya bisa mengkopi apa kata-kata Pak Prabowo biar rakyat yang menilai. Gitu. Kang Aceh, ini semua terjadi gara-gara Gibran jarang ngomong, Pak Prabowo juga jarang ngomong. Tanggapan Anda? Ya, bicara itu kan harus pada tempatnya juga. Kita sangat paham bahwa ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita menyampaikan sesuatu. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ya saya kira jelas ya. Itu bisa menjadi referensi dan pada momen yang tepat seperti debat ini kan bisa menjelaskan kepada publik terkait dengan apa yang ditanyakan atau setidaknya oleh panelis dipertanyakan. Dan saya kira sekali lagi tentu masyarakat bisa menilai ya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri gitu. Saya kira itu. Baik, oke. Kembali lagi ke panelis, saya ingin tanya dulu. Mbak Selvi, saya ini tertarik menanggapi istilah orang dalam ya. Ya, sedikit boleh. Karena ini menarik sebenarnya, ini berkaitan dengan hukum sebenarnya.
Oleh karena itu sebenarnya terjemahan orang dalam itu kalau dalam hukum konflik of interest, konflik kepentingan ya. Ya. Kalau kita lihat putusan MK itu jelas disebutkan bahwa telah terjadi pertama pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman. Kemudian telah terjadi yang namanya konflik of interest yang dilakukan Ketua MK. Yang inilah yang tadi saya maksud bahwa ada pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang dimaksud konflik of interest itu, bukan etikanya. Jadi benar Mas, saya menghargai bahwa yang sebenarnya yang kita permasalahkan bukan soal etika Pak Prabowo, bukan soal etika Mas Gibran, tapi proses hukum dari MK itu melanggar kaidah hukum. Apa yang dilanggar? Yaitu di dalam putusan MK jelas-jelas dinyatakan bahwa ada Ketua MK melakukan pertama pelanggaran etik, kemudian kedua melakukan yang namanya ada konflik of interest. Konflik of interest lah ini yang diterjemahkan di dalam hukum itu adalah kaidah-kaidah hukum. Oleh karena itu sebenarnya kalau di negara-negara maju dia punya undang-undang khusus yang disebut undang-undang konflik kepentingan. Kita pernah punya undang-undang nomor 8 tahun 2015 Rea tentang pilkada. Di salah satu pasalnya itu dia mengatur tentang konflik of interest. Disitulah mengatur tentang dinasti politik, nepotisme, ya. Oleh karena itu menurut saya ini istilah orang dalam ini sebenarnya istilah hukum dan ini harus diperjelas sebenarnya. Oleh karena itu kenapa tadi saya katakan bahwa putusan MK kalau kita lihat itu adalah putusan yang melanggar kaidah hukum, bukan sekedar pelanggaran etik karena ada kaidah hukum yang dilanggar. Oleh karena itu hasilnya menjadi batal demi hukum sebenarnya. Walaupun saya setuju dengan Pak Prabowo dengan sistem hukum kita bahwa itu final and binding. Hanya bisa digugurkan lewat putusan lain. Tapi ingat, suatu ketika ini bisa dipersoalkan sebenarnya itu. Dan memang sudah ada yang mempersoalkannya ya. Nanti kita akan bahas yang lain lagi karena menarik ketika ada momen saling tanya jawab, tidak hanya persoalan hukum, korupsi, demokrasi dan sebagainya yang ditanyakan sesuai dengan tema, tapi ada pertanyaan yang sebetulnya kita juga bertanya-tanya, apakah ini masih sesuai dengan konteks tema debat pada malam hari ini? Misalnya ada pertanyaan soal IKN, soal polusi, soal pengangguran. Nah, pupuk juga, Bang Effendi nanti menilainya bagaimana dan kenapa sih soal IKN, pengangguran itu harus ditanyakan, termasuk juga polusi, sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.